Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa. Malam ini bersama saya Alen Lekatompesi. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa, dapat Anda ikuti kilas berita utama. Hanya 7 SMP di Kota Ambon yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Tuntut perbaikan nasib, puluhan buruh demo di kantor DPRD Maluku. Demikian tadi kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di Provinsi Maluku, peringatan Hari Pendidikan Nasional dilaksanakan dalam upacara bendera yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburwa. Hari lahirnya Kiai Hajar Dewantara ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tahun ini tema yang diangkat dalam Hari Pendidikan Nasional yaitu percepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Di Maluku, peringatan Hari Pendidikan Nasional dilakukan dalam bentuk upacara. Menteri Pendidikan dalam sambutan tertulisnya mengatakan, perubahan yang terjadi saat ini menuntut kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan. Penghargaan patut diberikan bagi seluruh insan pendidikan di tanah air yang telah mengabdi dan rela berkorban demi kemajuan dunia pendidikan. Menurutnya, peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dapat dilepas pisahkan dari Kiai Hajar Dewantara. Ini dikarenakan perannya lewat sumbangan gagasan dan pikiran bagi dunia pendidikan di Indonesia. Gagasan dan pikiran-pikiran Kiai Hajar Dewantara itu menjadi dasar acuan visi Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan. Guna mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan akan melakukan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual maupun manajerial. Upacara Hardiknas pagi tadi diikuti TNI Polri, pegawai negeri sipil maupun siswa dari seluruh tingkatan di Kota Ambon. Otis Kotadini melaporkan. Jelang Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan KPH Tantui Ambon kemarin. Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Lutfi Rumbia, bertindak sebagai inspektur upacara pada ziarah dan tabur bunga tersebut. Mengawali upacara tersebut dilakukan penghormatan umum kepada para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan KPH Ambon. Upacara dan ziarah serta tabur bunga yang dilakukan Dinas Pendidikan jelang Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei hari ini merupakan bentuk kepedulian dinas tersebut terhadap para pahlawan bangsa, utamanya yang berjuang dan memajukan dunia pendidikan di tanah air. Ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan merupakan agenda rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku setiap menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hampir seluruh makam di Taman Makam Pahlawan KPH ditaburi bunga oleh peserta upacara pada kesempatan ziarah itu. Selain dihadiri para pejabat dan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, ziarah dan tabur bunga tersebut dihadiri pula para kepala SMA dan SMK di Kota Ambon. Otis Kotadini melaporkan. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya membuka sampul ujian nasional berbasis pensil kertas di SMP Negeri 9 Ambon. Di sekolah itu, seorang siswa yang terdaftar untuk ujian nasional mengundurkan diri dan tidak mengikuti ujian tersebut. Pembukaan sampul soal menandai pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas pensil di Kota Ambon dilakukan penjabat Wali Kota Ambon, FJ Papilaya, di SMP Negeri 9 Ambon.
Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti ujian nasional di sekolah itu sebanyak 452 siswa. Namun seorang siswa mengundurkan diri dan tidak mengikuti ujian. Peserta ujian nasional di sekolah tersebut dibagi dalam 32 ruang. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya berharap ke-451 siswa yang mengikuti ujian nasional ini dapat menyelesaikan seluruh soal ujian nasional dengan baik. Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Sarce Sapulete mengatakan 451 siswa ini telah dipersiapkan sebelumnya secara maksimal. Mereka telah mengikuti pemantapan termasuk tryout dan ujian sekolah. Sapulete yakin mutu lulusan sekolah itu lebih baik dibanding tahun lalu. Hal itu didasari pada hasil belajar serta pemantapan yang telah dilakukan secara kontinu. Abu Sahabawa Unga melaporkan. Pemirsa, 47 sekolah menengah pertama dan sederajat di Kota Ambon belum bisa menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Hal itu disebabkan puluhan sekolah tersebut belum memiliki komputer yang memadai. 32.000 lebih siswa dari 691 SMP sederajat di Maluku hari ini mengikuti ujian nasional. 3.000 diantaranya mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang diselenggarakan di 23 SMP sederajat. Di Kota Ambon, dari 54 SMP, hanya 6 SMP dan 1 MTS yang bisa menyelenggarakan UNBK. Sementara sisanya 47 SMP belum bisa menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer karena minimnya komputer. Salah satunya SMP Negeri 2 Ambon. Sekolah itu tahun ini hanya bisa menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas pensil karena hanya memiliki 50 unit komputer. Padahal jumlah peserta ujian mencapai 434 orang. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Lasiteni menyebutkan idealnya SMP Negeri 2 Ambon memiliki 160 unit komputer untuk menyelenggarakan UNBK. Kami sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Tetapi setelah ditinjau oleh berbagai pihak termasuk Dinas Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, tempat ujiannya, bahkan sarana dan prasarananya belum mendukung, yaitu terutama komputernya. Bahwa dengan jumlah siswa yang berkisar kurang lebih 434 peserta ujian, ya dihandle oleh 50 komputer itu masih jauh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengatakan, meskipun banyak SMP sederajat di Kota Ambon yang belum bisa menyelenggarakan UNBK, namun ujian pada hari pertama berjalan lancar. Semuanya server tersambung, ya, internetnya bagus, listriknya tidak ada masalah, dan di sekolah-sekolah berlangsung dengan aman dan lancar. Kemudian ujian berbasis kertas dan pensil hari ini dibuka jam 10.30. Tidak ada kekurangan soal, soalnya cukup, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Ujian nasional berbasis komputer pada hari pertama dimulai pukul 7 waktu Indonesia Timur, sementara ujian nasional berbasis kertas pensil dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Hamzah Tomia melaporkan. Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru membuka ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 3 Ambon. Ujian nasional di SMP Negeri 3 Ambon diikuti 133 peserta.
Ujian nasional berbasis komputer maupun kertas pensil untuk tingkat SMP dan sederajat hari ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Ambon. Untuk SMP Negeri 3 Ambon, pembukaan ujian nasional berbasis komputer dilakukan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru. Jumlah peserta ujian nasional di sekolah tersebut sebanyak 133 siswa. Mereka dibagi dalam 3 sesi dengan menggunakan 45 unit komputer dan 3 unit server. Tahun ini, SMP Negeri 3 Ambon menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer untuk yang kedua kalinya. Kepala SMP Negeri 3 Ambon, Hein Jambur Mias, mengatakan para siswa telah dipersiapkan sebelumnya untuk mengikuti ujian nasional. Mereka telah mengikuti pemantapan termasuk tryout dan ujian sekolah. Untuk mengantisipasi gangguan atau pemadaman listrik selama ujian berlangsung, Kepala SMP Negeri 3 Ambon menjalin kerjasama dengan PLN. Dengannya diyakini ujian nasional di sekolah tersebut akan berjalan lancar hingga selesainya. Abu Sahbawa, Unga melaporkan. Pemirsa, hari ini siswa SMK dan SMA sederajat akan mendengarkan hasil kelulusannya. Kemarin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah menyerahkan hasil ujian nasional ke MKKS dan MK3 se-Kabupaten Kota di Provinsi Maluku. Hasil kerja siswa SMA sederajat dan SMK dalam ujian nasional kemarin diserahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku ke Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah masing-masing Kabupaten Kota. Masing-masing ketua MKKS nantinya kembali ke kabupaten kota dan menyerahkan hasil itu ke satuan pendidikan masing-masing. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, ketua MKKS maupun MK3S menyerahkan langsung kepada kepala sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku mengatakan, kendati peringkat Maluku secara nasional mengalami kenaikan, namun beberapa mata pelajaran baik di SMA sederajat maupun SMK mengalami penurunan. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak agar ke depan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku, Yunus Kesaulia, mengatakan peringkat Maluku pada ujian nasional tahun ini mengalami peningkatan. Tahun lalu Maluku berada di peringkat 29, tahun ini naik ke posisi 28. Sementara tingkat ketuntasan siswa dalam ujian nasional juga meningkat di semua program maupun jurusan. Untuk SMA, SMK itu rata-rata ada 1,% ada kenaikan, Pak. Lalu begitu juga presentasi provinsi. Dari 30 provinsi, kalau Maluku ke tahun lalu itu 29 ranking 29. Tetapi setelah alhamdulillah Maluku tahun ini ranking 28. Setelah penyerahan hasil ujian nasional tersebut, Kesaulia berharap kepala sekolah segera melakukan rapat Dewan Guru dalam menentukan kelulusan siswa di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Puluhan buruh di Maluku hari ini melakukan aksi demo di gedung DPRD Maluku. Mereka menuntut wakil rakyat memperjuangkan hak buruh di Maluku yang sangat minim. Hari Buruh Internasional dijadikan sebagai momentum bagi kaum buruh di Maluku untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Upah minim Provinsi Maluku misalnya, yang jauh dari kata layak menjadi salah satu aspirasi yang mereka sampaikan di gedung DPRD Maluku hari ini. Para buruh di Maluku menuntut agar pemerintah merevisi ketetapan upah minim provinsi tahun 2017 yang jauh dari kata layak. Pemerintah Maluku menetapkan upah minim provinsi tahun 2017 sebesar Rp1.925.000. Para buruh menilai UMP tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak di Maluku. UMP Maluku tahun 2017, kata buruh, berada di bawah standar kemiskinan. Jika gubernur menetapkan UMP di bawah standar kemiskinan, kata buruh, secara tidak langsung pemerintah Maluku melakukan pemiskinan kepada masyarakat di daerah ini. Berbagai persoalan terkait dengan hak-hak buruh mereka sampaikan kepada para wakil rakyat di DPRD Maluku hari ini. Para buruh mendesak para wakil rakyat agar turut memperjuangkan hak mereka yang terkesan selalu terabaikan. Menurut perhitungan para buruh, UMP yang ditetapkan pemerintah Provinsi Maluku sangat jauh dari kebutuhan hidup layak di daerah ini. Kebutuhan hidup layak di Maluku sebesar Rp2.382.000. Kenyataannya UMP justru ditetapkan sebesar Rp1.925.000. Para buruh tersebut diterima oleh pimpinan DPRD Maluku. Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huai mengatakan hak-hak buruh harus terus diperjuangkan. DPRD, kata Edwin Huai, akan selalu bersama-sama dengan para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kedepan, kata Huai, aspirasi yang disampaikan para buruh hari ini akan dibicarakan bersama dengan pihak terkait, khususnya pemerintah daerah. DPRD Maluku juga menjamin anggaran untuk pembinaan buruh pada tahun 2018 mendatang, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan buruh hari ini. Ketua DPRD Maluku minta kepada serikat buruh agar segera mengajukan anggaran untuk pembinaan buruh. Yulis Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, rangkaian event Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku ke-27 di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Sabtu sore diawali dengan pawai taruf. Pawai tersebut dimeriahkan dengan konvoi mobil kafilah yang membawa maskot 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku.
rangkaian MTQ ke-27 Sabtu lalu mulai berlangsung. Kegiatan ini diawali dengan pawai taruh 10 kafilah yang menjadi peserta dalam MTQ ke-27 Provinsi Maluku. Para kafilah memperkenalkan diri dengan maskot yang menjadi kebanggaan daerah masing-masing. Mobil yang dipakai untuk berkonvoi dipasangi maskot yang melambangkan potensi daerah seperti potensi tambang, pangan, hingga keanekaragaman hasil alam. Maskot ini sengaja ditampilkan agar masyarakat lebih mengenal kekayaan alam yang menjadi ciri khas dari tiap daerah di Maluku. Kafilah dari Kepulauan Aru misalnya menampilkan maskot burung cendrawasih. Begitu juga dari Suram bagian timur yang menampilkan miniatur alat pertambangan minyak sebagai maskot. Kafilah dari daerah lain juga menonjolkan hasil ciri khas masing-masing daerah mereka. Saat membuka kegiatan ini, Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengungkapkan, pawai taruh dapat menjadi media untuk lebih mengenalkan peserta kafilah bagi warga di Kota Namrole. Dari ajang ini bisa dimanfaatkan warga Kota Namrole untuk menyambut para tamu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para kafilah yang berlomba di Buru Selatan. Untuk itu, Bupati mengharapkan warga Kota Namrole tetap menjaga suasana kota yang kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta MTQ tingkat provinsi kali ini. Rombongan konvoi pawai ta'aruf ini diawali dari lapangan El Fule, selanjutnya melewati beberapa ruas jalan utama di Kota Namrole dan berakhir di halaman kantor Bupati Buru Selatan. Dari Namrole, Buru Selatan, RN Stasi Jawa melaporkan. Memeriahkan MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-27, pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga menggelar pameran. Pameran ini diikuti puluhan stand dari instansi pemerintah, swasta, dan perbankan. Selain pawai ta'aruf, rangkaian MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku juga diwarnai dengan pameran MTQ. Pameran itu diikuti oleh puluhan stand dari instansi pemerintah, swasta, dan perbankan. Setiap stand menampilkan aneka produk unggulan yang ada di beberapa daerah di Maluku. Salah satu peserta stand yakni alumni SMA Negeri 2 Ambon angkatan 1984 yang juga turut berpartisipasi dalam pameran ini. Dalam stand alumni Semandu ini diperkenalkan beberapa produk seperti produk batik yang dirancang Putra Maluku. Batik yang diperkenalkan bermotif bunga cengkeh dengan harga yang terjangkau. Produk ini sengaja diperkenalkan bagi warga Kota Namrole agar bisa dikenal lebih luas. Dengan motivasi inilah membuat alumni tertarik berpartisipasi dalam pameran MTQ. Keikutsertaan pihak swasta dan UKM lokal diapresiasi Bupati Buru Selatan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengungkapkan partisipasi swasta dan UKM lokal telah memberi warna dan merupakan referensi bagi warga Kota Namrole, Buru Selatan. Dengan ini warga Kota Namrole bisa lebih banyak mengetahui produk-produk unggulan daerah yang selama ini sudah dinikmati di daerah lain di Maluku. Bupati juga mengajak warga Kota Namrole datang meramaikan pameran MTQ tingkat Provinsi Maluku. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan. Dan bapak-bapak yang lainnya disilahkan kembali ke tempat. Pembukaan MTQ ke-27 tingkat provinsi di Kota Namrole, Buru Selatan, Minggu malam semarak dengan pementasan tarian kolosal yang mengisahkan jejak peradaban Islam di Pulau Buru. Tarian yang dibawakan oleh 300 pelajar di Kota Namrole memukau mereka yang menyaksikannya. Tarian Upu Afuka Bupolo menjadi atraksi puncak yang dipentaskan dalam upacara pembukaan MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-27 Minggu malam. Tarian ini mengisahkan jejak peradaban agama-agama yang masuk di Pulau Buru.
Pementasan tarian ini dikemas dengan melibatkan 300 pelajar sekota Namrole. Atraksi ini pun memukau warga kota Namrole yang memadati alun-alun kota itu. Tata lampu yang megah menambah semarak pementasan tarian itu. Para penari yang adalah siswa-siswi sekolah menengah atas di Namrole telah menjalani latihan berbulan-bulan sebelum pementasan tarian tersebut. Dari Namrole, Eren Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, Margareta Siahai dari Partai Golkar besok akan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon menggantikan almarhum Hussein Toisuta. Pelantikan anggota DPRD Kota Ambon ini tidak bersamaan dengan pergantian antar waktu pimpinan sepeninggal Wakil Ketua almarhum Hussein Toisuta. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Ambon menetapkan pergantian antar waktu DPRD Kota Ambon akan dilaksanakan besok. Margareta Siahai dari Partai Golkar akan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon menggantikan almarhum Hussein Toisuta. PAW anggota ini tidak bersamaan dengan pergantian antar waktu pimpinan sepeninggal almarhum Hussein Toisuta. Belum dilantiknya Wakil Ketua DPRD ini karena adanya surat masuk yang menyatakan menolak pelantikan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Max Patiapon. Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita, menyatakan adanya surat penolakan itu menjadi pertimbangan belum dilantiknya Wakil Ketua DPRD yang masih lowong itu. Persiapan pelantikan pengganti antar waktu dari fraksi Partai Golkar, dari Ibu saya yang menggantikan Pak almarhum Haji Hussein Toisuta. Kita tadi juga ada membicarakan atau tadi juga ada surat masuk gugatan dari Pak Max Patiapon terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang sudah didaftarkan di Mahkamah Partai Golkar dan kemudian sudah diterima pendaftarannya dan bahkan sudah sampai ke tingkat mengundang pihak-pihak yang terkait dengan itu pada tanggal 4 lusa itu hadir di Mahkamah Partai Golkar. Ya. Pelantikan PAW anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar atas nama Margareta Siahai akan dilangsungkan besok dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Ambon. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan.